Baik, dalam diskusi ini kita juga melibatkan mahasiswa. Silakan dengan pertanyaan Anda. Izin terima kasih pada moderator. Perkenalkan nama saya Franky Zaimansyah, saya selaku Ketua Perdana dan Semu Universitas Jayabaya. Saya ingin bertanya ke Pak Abdullah Heha Mahua, terlebih kalau memang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini adalah untuk keadilan KPK sendiri, lalu apa keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam hal kinerja KPK dalam memberantas korupsi? Dalam hal ini yang minim kontroversi, begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat strategis. KPK berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain dan kementerian. Di KPK disebut dengan KPI. Ada KPI, Key Performance Indicator. Kecuali pimpinan, waktu saya dari sampai ke bawah, itu ada punya KPI. Waktu saya masih di sana, penyidik penuntut umum, 1 tahun minimal 4 kasus. Kalau dia capai 4 kasus berarti kinerjanya 100%. Maka tunjangan kinerjanya itu mendapat 10% dari gaji pokok. Kalau B 7%, kalau C 5%, D 0%. Jadi kinerja ukurannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kinerja internasional, tadi disebut oleh Pak Saud, itu IPK, Pak. Kinerja internasional, IPK. Dari 40 menjadi 34. Kalau misalnya dilihat dari soal penindakan, Nazarudin itu hanya 6 bulan. Kami kejar ke Kolombia, kami tangkap. Kenapa? Karena SBY mensupport KPK, memerintahkan Polri bersama-sama KPK kejar sampai Kolombia. Apa yang terjadi dengan Harun Masiku? Harun Masiku 3 tahun lebih. Ini kinerja. Kenapa? Karena Presiden tidak memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memerintahkan Polri bantu KPK untuk kejar. Bisa saya potong? Sebentar. Nah, soal kinerja. Jadi dilanjutkan ya Pak. Ini pertanyaan dari mahasiswa soalnya. Setiap tahun, Menpan itu mengeluarkan kinerja instansi. Kinerja instansi, lembaga negara. KPK selalu, the first one. Tapi belakangan ini, bahkan KPK nomor 5 atau 7. Dalam soal kinerja instansi. Itu hasil dari Kementerian Menpan. Data. Dan ini kinerja. Sehingga dengan begitu maka tidak ada urusan dengan masa jabatan 4, 5 atau 3 tahun. Tidak ada. Tidak ada. Bergantung daripada seseorang yang mempunyai motivasi, komitmen, integritas, ability, kemampuan untuk melaksanakan. Nah itu. Jadi oleh karena itu maka keadilan bagi masyarakat adalah bahwa kita tahu dalam tujuan hukum ini pakar-pakar hukum, tujuan hukum itu pertama kepastian hukum, tegaknya keadilan dan kepentingan masyarakat. Ada kasus bupati di Sulawesi Tengah, kasusnya kecil, tapi KPK tangkap. Kenapa? Karena tanah-tanah yang dia ambil itu memeras pemilik tanah dengan harga yang murah, maka KPK tangkap. Dia. Dan kemudian hak-hak rakyat itu dikembali. Jadi itu kepentingan rakyat. Adik-adik ketika mau ujian, mau UTS, mau UAS, kemudian tidak lulus atau lulus tapi karena diminta oleh dosen, diminta oleh dosen pembimbing, KPK mempunyai program dalam bidang pencegahan. Program pencegahan. Sampai kemudian saya karena penasihat bidang pencegahan, saya keliling dari Aceh sampai Papua Barat untuk sosialisasi. Tapi apa yang terjadi sekarang kasus terakhir Universitas Lampung dan beberapa. Nah itu manfaat bagi mahasiswa kalau KPK ini menjalankan norma-norma yang ada pada waktu KPK dibentuk pertama 2003 dengan Undang-Undang 30 2002. Setelah Undang-Undang KPK diamandemen menjadi Undang-Undang 19 sekarang, saya waktu 2019 di ILC saya katakan, bukan melemahkan deh, tapi mensakratul mautkan KPK. Ya, kalau melemahkan, minum obat, minum itu bisa pulih lagi. Tapi karena sakratul maut, tunggu waktu saja. Apa tunggu waktunya? Contoh, saya mau berikan contoh. KPK Undang-Undang lama 30 2002 tidak ada SP3. Tidak ada SP3. Kenapa? Karena extraordinary crime. Sama teman-teman di KPK saya katakan, Anda harus yakin 90% ketika menetapkan seorang tersangka diponis di pengadilan.
Ada teman penyidik mengatakan, Pak Abdullah kenapa bukan 100%? 90%, 1% itu otoritas Allah. Di pengadilan Allah bisa membolak-balikkan hati, tapi Anda secara manusiawi 99%. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian itu dilakukan dalam konteks bagaimana agar supaya perfect. Saya pernah hadir dalam gelar perkara. Undang MK sih. Dilanjutkan. Pak Ya, Abdullah. saya hadir dalam gelar perkara, Dek. Dari Satgas, Direktorat, Deputi sudah menetapkan tersangka. Kemudian hadir pimpinan, Direktur penuntutan tidak hadir. Maka saudara pimpinan mengatakan, cari Direktur penuntutan mana. Datang penuntutan minta tayangkan, kurang lebih 5 menit dia baca. Belum bisa, Pak. Sudah semua setuju, tapi Direktur penuntutan mengatakan tidak bisa. Tidak jadi tersangka. Ada penasihat tanya, kenapa ya? Ya dia yang bermain di lapangan dia. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi Boleh. itu proses. Sehingga. Boleh saya tanggapin? Pak Emrus. Boleh. Baik, terima kasih. Mengenai Harun Masiku ini selalu dilakukan, dikatakan Kita kembali ke topik ini ya, Pak, oleh, ya? oleh teman-teman KPK atau teman-teman oposisi dari KPK ini gitu ya. Saya sebut bapak-bapak ini dan Novel Baswedan grup atau CS itu adalah oposisi dari KPK. Saya Tunggu bukan sebentar. oposisi Sebentar KPK, Bapak. saya 8 tahun di Sebentar KPK Bapak. dan Sebentar dulu mengusung Bapak. Sebentar Bapak. SOP di KPK. Sebentar, saya tahu. Nah, saya melihat pandangan teman-teman ini semua yang saya kategorikan sebagai oposisi dari KPK, yang saya buat istilah di dalam artikel saya yang dimuat dua hari yang lalu, bahwa Novel Baswedan CS gitu ya, tidak pernah melihat keberhasilan KPK. Selalu sisi negatif. Saya cek di media. Beliau tidak pernah. Padahal kalau kita mau jujur, secara objektif, ada nggak kelemahan KPK sekarang? Ada. Tapi ada nggak kelebihannya? Itu yang tidak terungkap. Terus terang saya harus sampaikan, kasihan bapak-bapak ini kalau selalu oposisi, jadi tidak sehat nanti. Yang saya khawatirkan tidak sehat cara berpikir, tidak sehat argumentasi yang dibangun. Jadi oleh karena itu lihatlah sisi yang positif yang dilakukan oleh KPK. Satu hal misalnya, katakanlah dikatakan melemahkan. Kalau kata bapak tadi lebih hancur dari melemahkan, saya tidak tahu istilah yang Sakaratul maut. apapun artinya, lebih parah lagi itu dari situ ya. Kalau mau kita katakan seketika komisioner KPK mulai melakukan tugasnya, tidak akan ada lagi OTT bla 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 bla. Dia akan melemahkan. Lebih parah lagi yang Ibu Bapak katakan tadi, saya tidak agak sulit saya menyebutkan istilah itu. Nah, ternyata apa? Banyak pekerjaan atau tugas yang dia dilakukan oleh mereka itu saya kira sangat luar biasa kalau didata. Nanti saya kasih ke Bapak. Baru kemudian Harun Masiku. Ini Bapak, peran serta masyarakat diperlukan. Bapak tahu nggak di mana tempatnya? Kalau Bapak tahu di mana posisi, saya temanin Bapak untuk mengantar ke KPK. Tapi kalau memang dikatakan tunggu, kalau memang dikatakan tidak bisa ditangkap, saya kasih argumentasi lain lagi. Politisi lain yang menteri dari partai yang berkuasa diproses enggak? Diproses. Jadi saya kira kalau persoalan Harun Masiku selalu digunakan, tetapi teman-teman tidak menjanjikan data di mana dia berada, saya kira tidak logik gitu ya. Baik, Bang Emrus, karena peran masyarakat sangat diperlukan Pak Abdullah. Terima kasih. Poinnya sudah dapat. Aja deh, gimana Mas Andromeda? Kita kembali ke tema. Tema Bang kita Boni. kan soal jabatan 5 tahun ya. Artinya ini kan murni kita mendiskusikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa Kita kok bahas judulnya itu, Bang. jadi kita mempreteli kinerja? Bang Boni, Karena karena dalam ada salah dalam satu gugatan gugatannya itu, ada Bang. poin kinerja tadi Iya. yang dibawa oleh Nurul Gufron ke Ya, Mahkamah Konstitusi. artinya kan Bang Boni. MK dong harus dijawab. Kalau ada jawaban MK, mari kita diskusikan. Kami sudah coba undang Kita MK sudah tapi disclaimer, tidak berkenan Bang. hadir malam hari ini bicara Karena demokrasi. begini, saya takutnya kan begini loh. Saya bukan orang hukum meskipun saya juga belajar criminal justice system. Saya bukan orang hukum dalam pengertian saya nggak ambil profesi hukum. Tapi saya ingin bahwa diskusi ini ke jalur topiknya. Oke. Kalau kita mendiskusikan masa jabatan, artinya kan perspektif politiknya kental tuh. Layak dong saya ada di sini. Tapi kalau you mau pretelin kinerja Pak Firly dan teman-teman, saya nggak ada urusan. Karena bagi saya nggak ada persoalan dengan Pak Firly dan teman-teman. Tapi kalau Ferry misalnya punya problem dalam perspektif dia, punya problem dengan Formula E, dalam perspektif dia, dalam opini dia dan sudut pandang politiknya, ya jangan dibawa ke tema inilah. Lu merusak tema ini dan ruang publik ini jadinya agak gaduh kita nih. Jadi mungkin kita... Yang ngomong tema lain di sana, kita- yang dihajar Ferry Amsari. Sangat berkelas. Oh, lu mulainya dengan presiden ini sih. Lu mulainya aja udah insinuatif. Tadi kan lu mulai dengan statement presiden cawe-cawe. Bang,
Saya Lalu boleh kemudian kembali yang ke topik lain-lain. untuk Nah, menjelaskan kita bahas masa Kita kinerja kembali jabatan. ke karena itu topik. dalam Kita kembali ada ke dalam topik. buku-bukunya. Maria, ya. Silakan. Lembaga berintegritas yang dijelaskan oleh Bruce Ackerman dalam makalah panjangnya di jurnal Harvard Law Review yang berjudul The New Separation of Power menjelaskan bahwa untuk lembaga-lembaga seperti KPK, mereka tidak hanya punya keistimewaan di kewenangan, soal SP3 tidak ada, itu salah satu kewenangan, juga mengistimewakan pegawainya dengan perangkat-perangkatnya, termasuk soal masa jabatan. Dia harus berbeda untuk diperkirakan mampu menyelesaikan persoalan lembaga-lembaga utama. Memang boleh beda, 4 tahun memang boleh, tidak dilarang begitu ya. Nah, ya boleh, tetapi kan cara berlakunya, ini kan perlu dipahami final and binding itu tidak boleh surut menghitungnya dari 2019. Kalau menghitungnya untuk kepentingan orang ini 5 tahun ya silakan. Itu ada teorinya. Tapi kalau dihitung surut, ya tidak apa-apa silakan sekalian 5 tahun kalau perlu dibuat seumur hidup. Jadi dihitung dari 2019 itu Pak Emrus artinya mundur ke belakang hitungnya. Itu memberlakukannya surut sehingga perlu ditambah 1 tahun. Agar kemudian keputusan ini sesuai dengan konsep hukum, maka dilakukan prospektif ke depan untuk pimpinan yang segera habis. Cuma tinggal 6 bulan, kenapa tidak sabar? Kenapa harus ini yang terbaik dengan IPK yang anjlok di mana-mana begitu ya? Kenapa tidak dipertimbangkan oleh Hakim Konstitusi hal-hal seperti ini? Kalau kami balik Bang Ferry, kenapa Bang Ferry tidak menerima 1 tahun saja diperpanjang untuk Firly CS? Ya, karena buat tidak Nurul adil. Gufron CS? Menurut pasal 28D ya, bahwa semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan hanya ngurus Pak Nurul Gufron dan Firly dengan teman-temannya, banyak orang yang mau mendaftar seperti Pak Emrus jadi terhalangi. Ya, hak-hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi. Kita tidak hanya sekedar bicara Nurul Gufron dan Pak Firly, kita bicara soal institusi. iya. Kenapa ini orang harus ditambah betul? Kenapa tidak bicara prospektif ke depan? Dan perlu diingat bahwa MK ini unik di putusan ini. Bahwa dia melanggar pakemnya sendiri. Bahwa hal-hal yang sifatnya open legal policy telah dilanggar. Tidak dibahas oleh Bapak ini satu sama sekali ya soal open legal policy. Kenapa dalam perkara lain MK tegas betul tuh. Kalau sudah ada kalimat open legal policy di dalam Undang-Undang Dasar kita serahkan ke pembentuk undang-undang. Tapi hanya perkara ini khusus spesial aneh bin ajaib untuk memperpanjang nasib 1 tahun orang. Satu kata saya menjawab itu. Keputusan MK mulai berlaku tanggal berapa? Ya sudah sejak Pak, itu saja dan final. Pak, Dan mengikatnya sudah nggak usah lagi berapa kita perdebatkan tanggalnya, itu. Pak? Gitu loh. Berapa tanggalnya? Coba lihat tanggal berapa. Berlaku. Kalau Diputuskan. kemudian dihitung dari 2019 boleh? Bukan, tanggal keputusan yang dilihat dulu dan berlaku pada saat itu. Berlaku satu nggak apa-apa. Iya, ya sudah. Artinya Diberlakukan yang, siapa? Untuk periode yang sedang berapa memegang itu pada saat pertanyaannya? sekarang boleh dong Kan berlaku 5 karena tahun. dimulai tanggal Kan itu. 5 tahun tuh. Jadi oleh karena berlakukan itulah saja Pak Nurul maka Gufron 5 tahun dari sekarang. kembali Karena saya hitung 5 mengatakan tahun. gitu. Kalau Jadi mundur sehingga sampai dihitung Bang dari Ferry tidak 2019 melihat itu secara retroaktif. objektif. Oke, Karena kita boleh beralih ke Pak Bang Ferry Fedrik Yunadi. melihat dari Pak perspektif Fedrik, Anda baik semata-mata. Bang Emrus ditahan dulu, kita Iya. ke Pak Fedrik. Begini, saya kembalikan kepada statement tadi saya, pribadi saya yang maksud, bahwa perspektif itu kan menurut Bang Ferry. Kalau menurut saya itu adalah perhitungan masa jabatan berakhirnya. Jadi kalau berakhir pada Desember, dengan demikian berarti kan putusan MK diabaikan. Sedangkan putusan MK senang tidak senang, Presiden pun wajib tunduk dan melaksanakan. Kita paham soal itu, Pak. Ini Begitu. ajaibnya, saya kasih tahu Ya. Presiden sangat pernah tidak tunduk putusan MK. Contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti tema Kenapa lain kalau Presiden di Cipta Kerja mengabaikan, tiba-tiba sekarang patuh? Pak Fredrik. Itu di luar daripada lagi. ini. Kita berdebat lagi soal itu. Saya Kita sekarang mungkin lagi kembalikan. tema baru. Lanjutkan Pak Makanya Fredrik, saya- silahkan. makanya Silahkan mohon lanjutkan. izin. Ini Kita kembali ke Ferry topik. ini Kita mau kembali ke topik. giring kita dengan nuansa dendam diskusi ini. Kita lanjutkan Pak Fredrik dulu, Bang Boni. Mau saya gini loh. Waktunya, Ferry Bang. Amsari itu super power sehingga bisa giring orang. Bukan. Boni Hargens yang paling baik. Bukan. Bang Boni kasihan lah, Bukan. kita berikan waktu Bang Mari Fredrik. antar. Bukan soal Ferry superpower. Ferry ini provokatif kali. Ya gitu loh. Pak Fredrik. Begini saya lanjutkan. Tadi bicara masalah soal IPK.
mohon semua ya itu bisa memperhatikan IPK yang dikeluarkan oleh lembaga internasional itu bullshit. Seperti contoh Bank Dunia mengatakan karena COVID indeks ekonomi kita itu akan di bawah 2%. Bu Sri Mulyani bisa buktikan kita masih di atas 5%. Bahwa IPK itu tidak ada artinya, yang dilihat itu adalah faktanya bagaimana yang terjadi dalam negeri ini. Indikator fakta, indikator yang dipakai yang mana jadi Pak Fredrik? Yang sekarang fakta itu adalah sekarang apakah sesuatu KPK selama ini bekerja atau tidak bekerja. Dia sudah mengungkap banyak kasus-kasus yang maha besar. Bekerja atau tidak kan ada datanya, Pak. Ada datanya kan bisa dilihat. Ya dalam hal ini kita tidak bisa berdasarkan, oh indeks IPK sudah turun, kemudian KPK yang sekarang itu nggak benar atau kurang bagus. Saya bilang Pak, KPK itu tidak tergantung individu. Siapapun yang duduk di sana, kita mendukung KPK. Bahwa indeksnya kalau dia ada nggak benar, kita bantu memberikan nasihat supaya dia lebih benar. Kalau masalah soal penilaian daripada Menpan, jelas dong, itu kan beda menteri. Beda menteri itu pasti kan standarnya pasti beda. Zaman dahulunya itu semua orang ketakutan kalau ketemu orang KPK. Siapapun kalau datengin KPK udah ciut, maupun pejabat tinggi siapapun. Menteri waktu itu Menpan juga pasti ciut. Tapi setelah dengan adanya perubahan undang-undang KPK, beda. Makanya sekarang Menpan memberikan penilaian yang wajar. Menurut saya itu hal yang wajar, tidak berarti kinerja daripada pimpinan sekarang itu nggak benar. Kalau menurut Anda, itu Pak sudah Fredrik, terlalu data-data. bukan objektif, itu sudah terlalu subjektif. Itu. Ya, saya mau tambahkan data-data. Tadi Menpan oke, saya setuju bahwa itu subjek kementerian. Tapi ini serupai terhadap masyarakat. Yang tertinggi itu justru TNI, baru kemudian Kejaksaan, Kepolisian, KPK itu nomor 5 atau nomor 7. Ini baru tahun lalu. Betul. Kalau survei Jadi masyarakat, itu data. Oke. Survei masyarakat sudah menyatakan KPK sudah nomor 5 atau nomor 7. Itu berarti kan KPK ada kekurangan. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kita membantu bagaimana KPK bisa kembali survive kepada nomor 1. Tidak berarti kita menjatuhkan. Bang Saud, kita Bang tidak Saud, menyalahkan tanggapannya. daripada Bang Saud pimpinan. Jangan itu saya tidak menjatuhkan, setuju. Bang. Kasih masukan saran Bang buat para junior Bang. Udah benar ini, Fredrik udah benar. Ya, silakan. Ya kan, udah benar. Jadi memang itulah kita di sini gitu loh. Kalau enggak gue pulang nih gitu. Kita di sini itu untuk memperbaiki negeri kita, ya minimal kayak, nggak usah lah kayak Singapura 80 berat ya. Ya minimal kayak di atas Malaysia lah, atau sama dengan Malaysia 40 gitu ya. Enggak ada urusan besar kecil. Enggak ada, ya karena ini national leadership. Ada juga negara besar Amerika 70, besar juga negaranya. Jadi bukan soal besar kecil. Ini soal bagaimana pemberantasan korupsi dipegang oleh kepala negaranya. Di mana-mana dunia itu kepala negara yang pegang. Lu diam semua ya, kalau enggak gue babat semua nih, pasti selesai. Jadi maksudnya gini, ketika kemudian kita minta Undang-Undang 19 itu dibuat Perpu oleh presiden yang ketika itu siapa presidennya gitu nggak keluar, nah, kita kan upset gitu ya. Jadi kita kemari sebenarnya kata Fredrik tadi, kita untuk memperbaiki bagaimana negeri ini agar kita ini sejahtera. Agar kita ini bahagia semua gitu ya kan. Indeks persepsi kebahagiaan kita ini di bawah Filipina sekarang. Minimal kayak Pak Saud lah. Iya, bahagia, happy, senang gitu loh. Iya kan? Iya kan? Coba untuk Fredrik dia kan bahagia sekarang. Dia menghargai KPK, dengan KPK dia berubah sekarang. Ya enggak? Jadi keren sekarang. Iya kan? Keren. Saya selalu hargai. Nah, itu dia makanya. Ini lebih mulia daripada orang yang di luaran sekarang, Pak. Terima kasih, Pak. Lebih mulia dari orang di luaran yang kita bisa tangkap, yang tidak kita bisa buktikan karena memang KPK-nya lemah. Oh. Lebih mulia Bapak, Pak. Di mata saya, Bapak lebih mulia daripada orang yang di luar yang kemudian cukup 2 bukti tapi kemudian diputar-putar, kemudian mereka tidak berkinerja. Ya, lebih mulia Bapak di hadapan saya. Sorry to say. Memperbaiki KPK apakah hanya dengan penambahan masa jabatan, Bang Saud? Sedikit tentang persepsi ini. Kenapa persepsi bisa turun? Saya orang komunikasi, saya paham betul tentang persepsi. Persepsi itu kan penilaian. Boleh jadi persepsi itu turun karena memang pandangan beliau-beliau ini yang selalu melihat KPK negatif. Salahnya Tunggu, di mana? sebentar. Salahnya di mana? Sebentar. Oleh karena itu kan tersounding di media. Itu pandangan-pandangan yang miring dari teman-teman ini sehingga mempengaruhi persepsi itu teori komunikasi pandangannya Bang Saud yang tak positif, terbantahkan. Jadi Barusan itu pandangannya satu ya. baik. Jadi oleh karena itu tidak pegangan mutlak karena ada oposisi yang memainkan persepsi ini. Gitu ya. Kalau sama-sama kita mendorong
KPK maju berkinerja, saya kira akan persepsi akan beda. Itu yang pertama. Kemudian kepala negara memimpin korupsi gitu ya, memimpin apa katakanlah mohon maaf pemberantasan korupsi. Itu beda negara beda. Tidak boleh kita samakan generalisasi misalnya seperti China. Indonesia negara demokrasi. Artinya apa? Saya termasuk yang mendukung bahwa ketika pemberantasan korupsi tidak di bawah kepala negara, tetap di bawah KPK misalnya. Ada suatu institusi khusus sehingga tidak intervensi eksekutif di dalam pemberantasan. Baru kemudian data saya menunjukkan sebagai berikut. Dibacakan boleh? Saya bacakan sebagai berikut. Nanti Pak Saud kalau boleh datanya nanti ada. Dan kemudian kalaupun selesai nanti kasih ke saya. Misalnya capaian daripada KPK saya searching dari berbagai sumber. Yaitu dalam penindakan. 1 tahun terakhir tidak masa jabatan 5 tahun gitu ya. Bahwa penanganan perkara 113 penyelidikan. 120 penyelidikan, 103 penuntutan, 133 maksud saya, 141 tentang ingkrah, eksekusi, dan 5 perkara TPPU dalam 1 tahun, gitu ya. Kemudian banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Oleh karena itu, saya pikir Pak Saud masa kekuasaan jabatan Pak Saud waktu itu kita bandingkan dulu nanti dengan 5 tahun pertama atau 2 tahun pertama, kasih saya datanya, saya akan tulis artikel itu. Nah, saya mendapat data ini sangat luar biasa capaian tersebut. Jadi oleh karena itu, tidak sekedar kita mengatakan kinerjanya tidak bagus tanpa kita berikan comparing. Sangat tidak ilmiah. Terima kasih Bang Saud. Itu udah benar, nanti dibandingkan aja. Kalau waktunya kan harus banding sama-sama 5 tahun. Ya, sama-sama 5 tahun lah. Nah, 5 tahun nanti mereka, 5 tahun saya nanti berapa, nanti dilihat. Nanti kelihatan tuh kok. Nanti kelihatan. Bang Saud sebagai mantan orang dalam jangan-jangan masih hafal tuh datanya Bang? Oh, angkanya saya nggak hafal. Tapi yang jelas topnya itu ketika saya di sana topnya memang itu paling banyak. Penuntutannya paling banyak. Ya, gitu. Tadi dalam 1 tahun nanti, sekitar 100-an. Tapi saya nggak bisa hafal. Nanti dibandingkan aja supaya fair dong. Dari 5 dengan 5 gitu kan. Ya, harus dibandingkan. Nggak boleh dibandingkan setahun terakhir gitu. Jadi banyak itu yang harus diukur nanti ukurannya. Jadi sekali lagi kalau kita mau kembali bahwa kemudian kita di sini hadir untuk membuat Indonesia bersih, rakyatnya bahagia, senang. Saya terganggu begini-gini. Itu predik bahagia sekarang. Gini-gini, saya terganggunya begini. Ini dalam perspektif epistemologis ya. Saya agak terganggu dengan konsep kuantitatif, pendekatan kuantitatif ya kayak gini yang dibilang Pak Saud. Bandingin jumlah zaman kami, jumlah penangkapan lebih banyak. Apakah kuantitas penangkapan punya korelasi signifikan atau tidak dengan kultur anti korupsi yang terbangun di birokrasi dan pemerintahan? Ada enggak data? Enggak. Buktinya, jadi lebih banyak koruptor yang tidak ditangkap daripada yang ditangkap. Jadi jangan mengukur keberhasilan dari jumlah penangkapan. Keberhasilan harusnya diukur secara kualitatif dari kualitas birokrasi, pemerintahan, public service. Kalau semakin banyak orang takut korupsi, you sukses. Tapi kalau semakin banyak you tangkap, you semakin tidak sukses. Berarti semakin banyak penjahat. Makanya saya bilang jangan bandingkan satu periode dengan periode yang lain. Data, gitu. Dengan bukan, tadi kan Pak Saud bilang data, zaman kita Pak Saud data. bagus. Bukan. Itu aja. Pendekatan kuantitatif lemahnya di situ adik mahasiswa. Jadi kalau ada yang suka kualitatif Anda udah benar. Pergilah kualitatif atau kuasi boleh lah. Bukan kuasi, mix methods boleh. Tapi kuantitatif murni lemahnya di situ. Dia tidak akan pernah bisa menjawab problem itu secara mendalam. Nah seperti ini. Bagaimana kita mengukur kinerja orang hanya dengan data-data kuantitatif? Padahal kita bicara perubahan, kan hanya dari kita bicara keberhasilan, kita bicara perubahan sistemik. Maka kulturnya yang harus diubah. Nah Pak Abdullah bicara tadi nuansanya mau membangun sebuah kultur kan. Dan karena itu yang mau kita bangun kan sebetulnya kan. Iya, nah sekarang pertanyaan di indeks kepercayaan tadi. Kenapa KPK nomor sekian, TNI nomor 1. Saya juga marah kalau TNI Polri nggak di atas Pak. Karena memang isu kita lagi menonjol soal Papua dan sebagainya. Dan segala macam TNI pasti harus nomor 1 ya. Terus banyak kejahatan konvensional maupun non-konvensional, Polri ada di depan ya. Polri juga harus tinggi. Nah artinya bahwa bukan perkara siapa di atas di bawah, yang kita harus koreksi adalah apakah ada pergeseran kultur di dalam tradisi berdemokrasi kita setelah Pak Saud ada di dalam KPK. Nah kan gitu. Tadi Bang, kita sudah tangkap Atau lain. Nah ini yang harus kita cermati. Saya bisa nambahkan data sedikit ya.
komparasi soal pimpinan Pak Saud dan yang dibela oleh Pak Emrus. Bukan dibela, menjelaskan. Jadi di era Pak Saud itu telah dikembalikan, diselamatkan keuangan negara 68,3 triliun. 8 kali korupsi BTS dikembalikan di zaman beliau. Di zaman sekarang berapa? Bang Saud. Ya, jadi gini, Boni, Anda bisa bayangkan nggak? Ada 8.000 surat per tahun masuk ke KPK. Ini yang ngirim surat ini bukan orang gila loh. Ini orang yang punya masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin, kita per tahun hanya bisa menyelesaikan 300 kasus. 8.000 ini mau dikemanakan? Saya nggak pernah terjebak di angka-angka itu, Bon. Tapi kan kalau kita baca satu ke satu. Yes. Makanya saya bilang. Bapak-bapak sepakat kita tunggu sepak terjang KPK ke depan. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Para pakar tata negara yang saya hormati, adik-adik mahasiswa di studio, pemirsa TV One yang saya cintai. Kejujuran dan menjaga amanah akan mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang nikmat. Tapi sebaliknya, hidup penuh kecurangan, tipu daya, makar, lalu tidak amanah, maka akan mendatangkan kehancuran dan tentu menjalani hidup dengan penuh kegelisahan. Saudara, karena itu kehidupan harus berdasarkan nilai-nilai kebenaran supaya keadilan bisa tegak di atas muka bumi ini. Benteng terdepan dalam kehidupan sebuah masyarakat adalah hukum yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran, maka akan muncullah rasa keadilan. Tetapi yang perlu kita sadari, setiap kali keputusan memang selalu mendatangkan pro dan kontra. Tergantung, tadi para pakar kita sudah menyampaikan, dari sudut pandang mana kita menilai. Tentu ada pro dan kontra. Tidak bisa dalam satu keputusan menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. Tidak bisa, pasti ada yang merasa senang, tentu juga ada yang merasa kecewa. Ada yang merasa bahagia, tentu juga ada yang merasa diabaikan. Karenanya ini sudah menjadi sebuah keputusan. Tinggal kita setuju, pakar tadi sudah mendiskusikan, kinerja ke depan harus diperbaiki dengan penuh semangat menjaga amanah agar keadilan terus tegak di bumi Indonesia tercinta ini. Saudara, ada satu kesimpulan yang ingin saya garis bawahi, bahwa berapapun masa jabatan tidaklah penting yang kita bicarakan. Sejarah emas mencatat dalam dunia Islam, Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, masa jabatannya hanya 2 tahun setengah. Tapi penegakan nilai-nilai hukum, melahirkan keadilan yang mengayomi segala lapisan masyarakat. Karena itu fenomena yang beberapa hari ini sudah terjadi, MK mengeluarkan keputusan, kita terima keputusan itu, tutuplah persepsi pandangan kita, kita pantau bersama jalannya keputusan MK. Artinya kita berharap dengan keputusan MK ini, semangat KPK untuk memberantas korupsi ini betul-betul mewarnai dan menjadi keinginan kita semua, bangsa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak KJ Fikri Haikal MZ.
Bang Emrus Yombing, Pak Fredrik Yunadi, kemudian Bang Boni Hargen, terima kasih. Terima kasih juga Pak Abdullah, terima kasih Pak Saud, terima kasih Bang Ferry, terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Mercury, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.